Naturalisasi pemain top Eropa dipercepat sesuai permintaan John Herdman. Timnas Indonesia kini di ambang playoff Piala Dunia, sekaligus bersiap hadapi FIFA Matchday dan AFC Asian Cup. Semuanya bergerak cepat, terlalu cepat bahkan untuk dipercaya. Ketika John Herdman datang, ia tidak hanya membawa strategi, ia membawa tuntutan. Ia tahu persis apa yang kurang dari timnas Indonesia, dan tanpa ragu, ia meminta pemain-pemain yang bisa langsung mengubah level permainan. Dan yang mengejutkan, permintaan itu benar-benar dipenuhi. Di bawah komando Erick Thohir, proses naturalisasi tidak lagi berjalan biasa. Semua dipercepat, semua difokuskan, semua diarahkan untuk satu tujuan besar, membentuk tim yang siap bersaing sekarang, bukan nanti. Nama-nama seperti Pascal Struijk, Kenneth Taylor, Jairo Riedewald, Jayden Oosterwolde, hingga Ian Maatsen mulai menjadi bagian dari rencana besar itu. Ini bukan sekadar tambahan pemain, ini adalah percepatan revolusi. Dan dari sinilah muncul satu kemungkinan yang membuat semuanya terasa semakin panas. Jalur cepat menuju Piala Dunia. Bukan lagi mimpi jangka panjang. Bukan lagi target bertahun-tahun. Tapi peluang yang bisa datang, lebih cepat dari yang dibayangkan. Namun jalur cepat selalu punya harga. Tekanan yang lebih besar. Ekspektasi yang lebih tinggi. Dan risiko yang jauh lebih berat. Karena tim ini tidak punya waktu untuk gagal pelan-pelan. Mereka harus langsung jadi. Langsung nyetel. Langsung membuktikan bahwa semua keputusan besar ini memang layak diambil. Dan ketika kesempatan itu datang, entah lewat FIFA Matchday atau bahkan skenario playoff, semua akan ditentukan dalam waktu singkat. Apakah tim ini benar-benar siap? Apakah pilihan John Herdman akan jadi kunci sejarah? Atau justru jadi taruhan paling berani yang pernah diambil? Yang jelas, Indonesia tidak lagi berjalan pelan. Indonesia sedang berlari. Dan jika langkah ini berhasil, maka dunia akan melihat sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Timnas Indonesia melompat jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Dan ketika semua berjalan semakin cepat, satu hal mulai terasa. Ini bukan lagi sekadar peluang, ini sudah berubah menjadi momen yang bisa menentukan sejarah. John Herdman berdiri di pinggir lapangan, matanya tidak lepas dari permainan. Ia tahu semua keputusan yang ia ambil selama ini sedang diuji dalam waktu yang sangat singkat. Tidak ada lagi proses panjang, tidak ada lagi waktu untuk membangun perlahan. Ini adalah jalur cepat, dan jalur cepat tidak memberi ruang untuk kesalahan. Di dalam lapangan, pemain-pemain seperti Pascal Struijk, Kenneth Taylor, dan Jairo Riedewald mulai menunjukkan sesuatu yang berbeda, ketenangan di tengah tekanan. Mereka tidak panik, tidak terburu-buru, dan justru disitulah perbedaan mulai terlihat. Indonesia tidak lagi bermain dengan rasa takut, tetapi dengan keyakinan. Setiap umpan terasa lebih berani, setiap duel terasa lebih hidup, dan setiap serangan terasa lebih berbahaya. Ketika pertandingan memasuki menit-menit akhir, ketegangan mencapai puncaknya. Skor masih ketat, waktu semakin habis, dan seluruh stadion seperti menahan napas. Ini bukan lagi soal taktik. Ini soal siapa yang berani mengambil momen. Lalu momen itu datang, satu serangan cepat dibangun dari lini tengah, bola mengalir rapi, pergerakan tanpa bola membuka ruang, dan dalam satu detik yang terasa sangat lama, peluang itu tercipta. Semua mata tertuju ke satu arah. Ini bisa jadi penentu, ini bisa jadi sejarah. Jika bola itu masuk, maka bukan hanya kemenangan yang didapat, tapi juga tiket menuju sesuatu yang lebih besar, Piala Dunia. Dan jika itu benar-benar terjadi, maka semua yang dimulai dari permintaan John Herdman, semua proses naturalisasi, dan semua tekanan akan berubah menjadi satu cerita yang tidak akan pernah dilupakan. Cerita tentang bagaimana Indonesia tidak lagi menunggu kesempatan, tapi langsung mengambilnya. Dan ketika semua berjalan semakin cepat, satu hal mulai terasa. Ini bukan lagi sekadar peluang, ini sudah berubah menjadi momen yang bisa menentukan sejarah. John Herdman berdiri di pinggir lapangan, matanya tidak lepas dari permainan, sadar bahwa semua keputusan yang ia ambil kini sedang diuji dalam waktu yang sangat singkat. Tidak ada lagi proses panjang, tidak ada lagi waktu untuk membangun perlahan. Ini adalah jalur cepat, dan jalur cepat tidak memberi ruang untuk kesalahan. Di dalam lapangan, kombinasi pemain mulai menunjukkan kualitas yang berbeda. Ketenangan dari Pascal Struijk di lini belakang, pergerakan agresif Jayden Oosterwolde dan Ian Maatsen di sisi lapangan, serta ancaman tajam dari Victor Gyökeres dan Ayase Ueda di lini depan.
Sementara itu, kreativitas dari Milin Manhoef dan Luke Vickery mulai membuka ruang-ruang yang sebelumnya tidak terlihat. Mereka tidak panik, tidak terburu-buru, dan justru disitulah perbedaan mulai terasa. Indonesia tidak lagi bermain dengan rasa takut, tetapi dengan keyakinan. Setiap umpan terasa lebih berani, setiap duel terasa lebih hidup, dan setiap serangan terasa lebih berbahaya. Ketika pertandingan memasuki menit-menit akhir, ketegangan mencapai puncaknya. Skor masih ketat, waktu semakin habis, dan seluruh stadion seperti menahan napas. Ini bukan lagi soal taktik, ini soal siapa yang berani mengambil momen. Lalu momen itu datang, satu serangan cepat dibangun dari lini tengah, bola mengalir rapi, pergerakan tanpa bola membuka ruang, dan dalam 1 detik yang terasa sangat lama, peluang itu tercipta. Semua mata tertuju ke satu arah. Ini bisa jadi penentu, ini bisa jadi sejarah. Jika bola itu masuk, maka bukan hanya kemenangan yang didapat, tapi juga tiket menuju sesuatu yang lebih besar, Piala Dunia. Dan jika itu benar-benar terjadi, maka semua yang dimulai dari permintaan John Herdman, semua proses naturalisasi, dan semua tekanan akan berubah menjadi satu cerita yang tidak akan pernah dilupakan. Cerita tentang bagaimana Indonesia tidak lagi menunggu kesempatan, tapi langsung mengambilnya, dan ketika peluang itu akhirnya tercipta, waktu seolah berhenti. Semua yang ada di stadion berdiri, menahan napas, menunggu satu momen yang bisa mengubah segalanya. John Herdman di pinggir lapangan tidak bergerak, matanya fokus ke arah bola, seolah tahu bahwa ini adalah titik yang akan menentukan apakah semua rencananya berhasil, atau runtuh dalam sekejap. Di dalam lapangan, kombinasi pemain mulai benar-benar terasa. Pascal Struij tetap kokoh di belakang, memastikan tidak ada celah sedikit pun. Jayden Oosterwolde dan Ian Maatsen terus memberi lebar permainan, membuka ruang dari sisi. Di depan, pergerakan Victor Gyökeres dan Ayase Ueda membuat lini pertahanan lawan mulai goyah. Sementara itu, sentuhan kreatif dari Milin Manhoef dan Luke Vickery jadi kunci untuk memecah kebuntuan. Ini bukan lagi sekadar serangan biasa, ini adalah serangan yang dibangun dari keyakinan, dari keberanian, dari keputusan untuk tidak lagi bermain aman. Dan di detik itu, semuanya ditentukan. Jika peluang ini berbuah gol, maka bukan hanya stadion yang meledak, tapi seluruh perjalanan panjang ini langsung berubah jadi sejarah. Karena gol itu bukan sekadar angka di papan skor. Itu adalah simbol. Simbol bahwa Indonesia akhirnya berani melangkah lebih jauh. Simbol bahwa keputusan besar John Herdman bukan sekadar eksperimen. Dan simbol bahwa mimpi besar itu benar-benar bisa disentuh. Namun jika gagal, maka tekanan akan datang lebih besar dari sebelumnya. Karena kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali. Dan itulah yang membuat momen ini terasa begitu berat, tapi juga begitu berharga. Karena disinilah perbedaan antara tim biasa dan tim yang siap jadi besar akan terlihat. Apakah mereka akan mengambil momen ini, atau membiarkannya hilang begitu saja? Dan ketika semua mata tertuju pada satu arah, satu sentuhan terakhir, satu keputusan dalam sepersekian detik, akan menentukan apakah malam ini akan dikenang sebagai awal kebangkitan, atau hanya jadi cerita yang nyaris terjadi. Dan di sepersekian detik itu, kaki terangkat, bola dilepaskan, dan seluruh stadion seolah membeku. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Semua mata mengikuti arah bola yang meluncur cepat menuju gawang. John Herdman masih berdiri kaku di pinggir lapangan, tidak bereaksi, seolah menahan seluruh emosi yang ada. Di dalam kotak penalti, pergerakan Victor Gyökeres dan Ayase Ueda menarik perhatian bek lawan, menciptakan celah kecil yang sebelumnya tidak terlihat. Dari belakang, Milin Manhoef dan Luke Vickery terus bergerak, siap menyambar jika ada bola liar. Sementara itu, Pascal Struij tetap berdiri jauh di belakang, tapi matanya tajam, siap jika segalanya berubah jadi serangan balik. Ini bukan sekadar satu tendangan. Ini adalah akumulasi dari semua keputusan besar. Semua tekanan. Semua harapan. Dan ketika bola itu semakin dekat ke gawang, detik terasa seperti menit. Napas terasa berat. Dan seluruh Indonesia menunggu. Jika bola itu masuk, maka semuanya selesai. Bukan hanya pertandingan, tapi juga perjalanan panjang menuju satu titik yang selama ini terasa mustahil. Gol itu akan menjadi jawaban. Jawaban dari semua keraguan. Jawaban dari semua kritik. Bahwa langkah berani ini tidak sia-sia. Namun jika bola itu melenceng, maka semua akan kembali jadi tanda tanya.
Semua akan kembali diperdebatkan. Dan itulah kejamnya momen ini. Karena hanya ada dua hasil. Menjadi sejarah, atau menjadi penyesalan. Dan tepat di saat bola itu menyentuh arah akhirnya. Seluruh dunia mungkin belum sadar. Tapi Indonesia sedang berada di satu garis tipis. Antara mimpi dan kenyataan. Dan apapun hasil dari momen itu, satu hal sudah pasti, timnas Indonesia tidak bisa kembali ke cara lama. John Herdman tahu, langkah berikutnya jauh lebih besar. Bukan hanya soal satu pertandingan, tapi tentang bagaimana tim ini dipersiapkan untuk menghadapi panggung yang lebih konsisten dan lebih brutal. AFC Asian Cup dan agenda FIFA Matchday yang akan jadi ujian berulang. Strateginya mulai terlihat. Bukan lagi sekadar mengandalkan semangat, tapi membangun sistem yang benar-benar solid. Di lini belakang, Pascal Struij menjadi pusat pertahanan, bukan hanya kuat dalam duel, tapi juga jadi awal distribusi bola dari bawah. Ini penting, karena Indonesia tidak lagi ingin hanya membuang bola saat ditekan, tapi mulai membangun serangan dari belakang dengan lebih tenang. Di sisi sayap, Jayden Oosterwolde dan Ian Maatsen jadi kunci permainan modern, naik turun tanpa henti, membuka lebar lapangan, dan memberi opsi serangan dari berbagai arah. Ini yang akan membuat Indonesia tidak mudah dibaca saat menghadapi tim-tim kuat di level Asia. Masuk ke lini depan, kombinasi Victor Gyökeres dan Ayase Ueda memberi dimensi baru, kekuatan fisik, kecepatan, dan insting gol yang lebih tajam. Sementara kreativitas dari Milan Manhoef dan Ludovic Carey jadi pembeda saat menghadapi pertahanan rapat. Ini bukan lagi tim yang hanya bereaksi. Ini tim yang mulai mengontrol permainan. Dan disinilah FIFA Matchday jadi sangat penting. Bukan sekadar uji coba, tapi tempat untuk menguji taktik, mengasah chemistry, dan membangun mental menghadapi tekanan besar. Setiap pertandingan jadi simulasi perang sebelum masuk ke AFC Asian Cup. Karena di Asian Cup nanti, tidak ada ruang untuk coba-coba. Semua harus matang. Semua harus siap. Dan jika strategi ini benar-benar berjalan, maka Indonesia bukan hanya datang sebagai peserta, tapi sebagai tim yang siap memberi kejutan. Tim yang siap membuat lawan berpikir dua kali. Tim yang tidak lagi dianggap remeh. Karena perjalanan ini tidak berhenti di satu momen. Ini baru awal dari tim yang sedang dibentuk. Untuk bertarung di level yang lebih tinggi.